Oke, selamat sore semua petani kopi di seluruh Nusantara. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Oke, selamat datang di channel kita Kopi Edukasi. Pada video kali ini kita akan sharing sedikit tentang perawatan rutin yang perlu dilakukan untuk kopi stekan ya. Tekan kipas khususnya. Nah, jadi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu. Ini adalah tugu kuning, tugu paling populer, pasti di setiap daerah ada, yang kadang-kadang diremehkan oleh banyak orang juga, para teman-teman petani, karena kehadiran klon-klon baru yang saat ini viral dan luar biasa. Memang buahnya klon-klon baru itu seperti Arsat, Bagio, Mega Tanjung, Ciari, SHP, dan sebagainya. Ada banyak banget ya jenisnya. Tapi jangan salah, kopi ini juga bisa dijadikan unggulan. Tergantung cocok atau tidak di daerah kita. Selain itu juga bagaimana perawatannya. Nah, kalau untuk di lahan kita alhamdulillah cukup bagus. Layak untuk dipertahankan, bahkan untuk dikembangkan ya sobat semua ya. Nah, kita kembali ke pembahasan. Jadi perawatan rutin yang perlu kita lakukan untuk kopi setekan kipas seperti ini adalah salah satunya pembuangan tunas cacing ya teman-teman semua ya. Sebelumnya kita kenalkan beberapa jenis tunas dulu. Yang pertama itu ada tunas air. Tunas air itu banyak juga yang menyebutnya dengan tunas batang. Seperti ini contohnya. Itu ya. Dia keluarnya lurus ke atas. Dia tumbuhnya dari batang. Lurus ke atas. Atau batang aslinya, lancuran gitu ya. Tunas batang. Kemudian ada juga tunas seraja. Tunas seraja itu tunas biasa yang dia tuh keluar siripnya seperti ini, atau duri ikan biasanya. Sirip lah gampang kita sebut, gitu ya. Nah, jadi seperti ini tunas seraja. Ini juga tunas seraja. Kemudian ada juga tunas seranting, teman-teman semua ya. Nanti kita ambilkan contohnya. Ini ada tunas ranting. Jadi dia tunas seperti biasa, subur, tunasnya subur, tapi dia tidak mengeluarkan sirip. Tidak seperti tunas raja yang mengeluarkan sirip seperti ini. Nah, ini tunas utama. Kemudian dia mengeluarkan sirip, ini berarti tunas raja. Tapi kalau hanya ranting satu dari pangkal sampai pucuk, berarti dia tunas ranting atau sebutannya ranting produktif, apapun lah sebut. Nah, ada yang paling penting kita tahu juga, ada namanya tunas cacing. Nah, ini tunas cacing sudah saya tahan sengaja, nanti saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi tunas cacing itu teman-teman, dia itu tumbuhnya di dompolan. Nah, seperti ini ya. Dia kalau dilepasnya itu gampang banget. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya banyak banget di setiap dombolan-dombolan. Ini ada lagi nih. Tuh. Ini harus kita buangin. Rutinitas wajib yang perlu kita kerjakan di pohon kopi kebun kita itu adalah pembuangan tunas cacing. Karena memang pengaruhnya luar biasa. Dia tidak berbuah. Dia tidak berbuah, tapi sangat merugikan. Nah, kita spill juga sedikit ya. Ini keadaan tugu kuning di MDPL 400-an. Cukup menggembirakan. Di atas sudah siap bahannya, sudah nongkrong dia,
Dan ini nanti sepertinya akan kita buang. Kita ambil 2 saja. Nah, seperti itu dia. Ini ada tunas ranting. Dia tumbuhnya di dompolan. Kita buang. Jadi seperti itu, teman-teman semua. Nah, kenapa tunas ranting ini perlu dibuang? Karena dia itu tidak bisa besar. Tunas cacing ya. Tunas cacing itu tidak bisa besar. Dia sifatnya mengganggu. Jadi perlu kita buang. Kalau nggak kita buang, dia akan mengganggu pembungaan dan juga mengganggu ya proses penyebaran nutrisi tentunya. Maka harus benar-benar kita buang. Harus kita sterilkan pohon kopi kita dari tunas cacing. Kalau tunas ranting produktif masih mending dia. Walaupun tidak mengeluarkan sirip, tapi dia masih memungkinkan untuk banyak mengeluarkan buah. Nah, ini kita spilkan juga. Ada satu stekan baru yang tidak terlalu subur. Ini menurut kami mungkin dia kekurangan nutrisi. Padahal pembentukan asnya sudah cukup baik. Dia keluar 3 dan langsung berbuah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita hitung aja. 6 dompol pertama. Nah, ini nanti selesai musim nanti dia masih ada panjang. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 8 ruas yang siap berbuah. Begitu juga dahan yang ke sana, begitu juga dahan yang ke sini. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau sudah kurus seperti ini? Mau tidak mau kita akan buatkan lubang bawahnya. Kemudian kita tambah suplai pupuknya. Dan tentunya untuk batang utamanya ini nanti akan kita potong. Oke ya, ini buahnya tidak terlalu lebat untuk lancuran ini. Maka sudah benar ketika yang bawah sudah hidup, nanti akan segera dipotong selesai musim. Gitu sobat tani semua. Kemudian ada lagi contoh tunas cacing yang perlu kita buang. Oke, akan kita spilkan juga. Ini ada 2 pohon lancuran yang buahnya cukup lumayan ya. Tapi tetap kita akan lakukan penyambungan atau penyetekan. Karena menurut kami salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi kopi itu adalah dengan cara penyambungan dengan klon-klon yang unggul. Catatannya bisa berasal dari daerah kita sendiri, bahkan dari kebun sendiri. Atau kalau teman-teman memungkinkan, pesan dengan klon-klon yang viral seperti Arsat, Bagio, SHP, dan yang lain-lain ya. Nah, ini teman, tunas cacing yang tidak dibuang itu dia bisa sebesar ini, sepanjang ini. Dia di tengah dompolan ya. Tapi tidak mengeluarkan buah. Bayangkan kalau kita tidak buang sama sekali dalam satu pohon, pasti akan sangat mengganggu. Kasihan dia, mestinya makanan dimakan oleh buahnya, atau
tunas baru atau yang lain, tapi malah justru dimakan oleh tunas cacing. Ya mungkin kalau di manusia ya cacingan seperti itu ya, ada-ada saja. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita sore hari ini. Semoga semakin semangat untuk melakukan pengembangan dan peningkatan produktivitas biji kopi Nusantara. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kopi Edukasi. Terima kasih.